Ada dua cerita sebenarnya. Pertama, kalau soal lagunya, judul Lelaki Satu Wanita ini itu dibikin udah lama, udah 16 tahun kali. Lagu itu, iya. Judul dan tema lagunya. Ya, tapi kalau lagunya baru dibikin tahun 2023 Artian ini. aransemen musiknya? Enggak, secara lagunya. Lagunya udah ada? Belum ada, sorry. Jadi waktu itu cuma ada ide tema lagu. Ide tema lagu. Dengan judulnya udah ada nih. Gue pengen bikin lagu judulnya Lelaki Satu Wanita tentang kesetiaan. Jadi sebenarnya gini Mas, sebenarnya ini nanti tuh endingnya adalah mini album. Mini album ini tema lagu-lagunya tentang memang tentang kehidupan gue dengan keluarga gitu, dengan istri dan anak-anak gitu. Jadi makanya tadi ada soal waktu ngelamar, ada tema waktu udah jadi bapak-bapak, ada tema nanti ada yang soal jatuh cinta, tapi sebenarnya jatuh cintanya buat karena punya anak pertama, bukan jatuh cinta sama pacar gitu, tapi jatuh cinta sama anak pertama gitu, karena pertama kali punya anak rasanya gimana gitu. Terus ada lagu tentang gue dan keluarga gue gitu ya, anak dua dan istri gitu. Terus ada yang tentang pesan gue buat anak-anak kalau mereka udah dewasa nanti gitu. Jadi emang temanya itu gitu, jadi emang nggak jauh-jauh dari situ sih. Brighters, tetap semangat untuk menyaksikan podcast Bright Indonesia dan Radio Bright Indonesia. Masih tamu istimewa kita Sigit Wardana. Kita udah berbincangkan tentang apa tuh bapak-bapak, yang ternyata di sini adalah sebuah isian yang sangat bermanfaat sekali, bahwa memang keseharian atau rutinitas dari seorang ayah itu adalah sebuah tantangan. Tinggal kita bagaimana menjalankan sebuah tantangan itu, ya kan. Kalau dibawa happy pasti happy semuanya, ya kan. Jadi jangan rungsing, pikiran nggak punya duit, nyantai aja bro, ya kan. Iya sih, tapi kalau udah deadline, udah tenggat waktu, susah juga tuh jatuh tempo soalnya. Berarti yang bicara adalah di sini, lu kapan bayar utang? Aduh, dia kolektor datang ya, kita ngumpet. Ya, walaupun bagaimana kan masih bisa diatasi, kan gitu ya. Ada satu rangkaian dari apa yang lu buat nih, Git, dari sebuah karya single lagu, ya kan? Itu kisah hidup bapak-bapak. Kemudian tiba-tiba nih dalam waktu 2 bulan keluar lagi single lagu lu tuh di situ, dengan judul lagu adalah Laki-laki Satu Wanita. Lelaki Satu Wanita. Lelaki Satu Wanita. Lelaki Satu Wanita. Ini gue baru pertama kali seumur hidup gue denger lagu kayak begini nih. Berani ya? Enggak, dengan judul lagu. Berani ya? Berani. Dengan judul lagu Lelaki Satu Wanita. Apakah ini benar atau tidak? Oke, kalau soal kebenarannya sih tergantung Anda. Kaget. Ini untuk menyambung tadi. Iya. Lu kok tiba-tiba menyambung ke situ, Git? Ini apakah sebuah yang lu dapetin nih? Gue mau buat yang kayak gini, gimana caranya? Nah, itu barangkali awalnya lu seperti itu gitu loh. Lu boleh cerita deh, itu gimana ceritanya? Ada dua cerita sebenarnya. Pertama, kalau soal lagunya, judul Lelaki Satu Wanita ini itu dibikin udah lama, udah 16 tahun kali. Lagu itu, iya. Judul dan tema lagunya. Ya, tapi kalau lagunya baru dibikin tahun 2023 Artian ini. aransemen musiknya? Enggak, secara lagunya. Lagunya udah ada? Belum ada, sorry. Jadi waktu itu cuma ada ide tema lagu. Ide tema lagu. Dengan judulnya udah ada nih. Gue pengen bikin lagu judulnya Lelaki Satu Wanita tentang kesetiaan. Berarti waktu itu lu belum married tuh ya? Udah, baru married. Lagi pengantin baru, pengantin baru. Hebat juga gitu. Bikin itu sebagai ini maksud mungkin janji gue sama istri gue gitu ya. Terus karena saking rasa lagunya ada kayaknya ini spesial nih lagu ini gitu. Jadi selama 16 tahun itu sampai sekarang nggak pernah nemuin notasi lagu yang tepat untuk dibikin gitu, untuk ngejadiin lagu itu gitu. Barulah di 2023 ini dapat tuh notasi yang pas, lirik yang pas gitu. Akhirnya baru berani untuk merilis lagu Lelaki Satu Wanita. Berarti ini sebenarnya kalau dari tadi kisah di bapak-bapak itu baru dapetin nih. Ternyata Lelaki Satu Wanita udah lama ada gitu ya. Udah diendapin ya itu 16 tahun dari yang bener-bener
oh gue mau jadi laki satu wanita sampai akhirnya lupa gitu. Terus sekarang udah 16 tahun kemudian ya udahlah gue laki satu wanita gitu. Bro, kalau boleh jujur bro, apakah benar demikian bro? Jadi itu kan perlu diperjuangkan ya. Itu dia. Gitu. Nah, itu ada prosesnya, ada perjuangannya, ada ya pengorbanannya juga gitu. Tergantung dari menurut gue ya, tergantung dari yaitu niat kita gitu. Kita mau nggak memperjuangkan itu karena kalau niatnya nggak kuat dan nggak mau ya bisa belok pasti. Bahkan yang punya niat pun juga bisa dibelokin ya. Dalam artian di sini bahwa apa yang tersampaikan lewat lagu lelaki satu wanita ini adalah sebuah perjalanan hidup lo ya. Ini sebenarnya apa ya? Bukan perjalanan hidup kali ya. Perjalanan hidup kan sudah menjalani sekian lama. Ini janji gue sih, gue ke istri gue untuk memelihara sebuah hubungan, untuk tetap harmonis, berusaha berjuang. Itu kan sangat susah sebagai laki-laki, bro. Bener. Saya mengakui itu. Iya. Nah itulah perjuangannya sebenarnya gitu kan. Gimana caranya biar kalaupun godaan di liriknya juga ada jalan ini tak mudah. Mungkin datang godaan, ya mungkin pasti akan ada godaan, pasti ada ujian juga, begitu. Berarti yang kita hadapi ya kadang-kadang kita suka mudah tergeser oleh sebuah godaan itu ya gitu. Sementara lu ganteng begini kan godaan banyak gitu. Balik lagi ke niat kali. Berarti itu ya. Yang kita harus tanamkan adalah apa yang sudah dicanangkan oleh hati dan pikiran kita begitu ya. Walaupun ada sesuatu yang ya kecil bagi gua kan gitu ya. Nah, sebenarnya secara utuh dari lirik lagu itu sendiri, lu menceritakan apa? Sebenarnya kepada lelaki. Pertama lagu ini sebenarnya ceritanya tentang ajakan seorang cowok untuk pacaran untuk nikah gitu. Jadi lamaran buat istrinya, buat calon istrinya gitu. Nah, terus sebenarnya sih ide gue sih itu aja sih sebenarnya gitu. Pengen punya lagu yang mungkin bisa dipakai di wedding gitu misalkan ya, di acara pernikahan gitu. Terus juga sekaligus janji gue ke istri gue inget gue mengingat-ingat waktu itu gue pernah punya niat tuh bikin lagu kayak gini gitu kan. Nah, terus ternyata nggak tahu gimana gitu ya, pas rilis bertepatan dengan banyaknya berita-berita soal perselingkuhan di luar gitu kan, di mana-mana gitu. Jadi ya nggak tahu ini kayak ketemu di situ ya, kayak melawan arah terus kayak menantang ya gitu. Kayak gue jadi merasa berarti untuk bilang jadi gue adalah laki satu wanita ini nggak gampang ya gitu. Berarti ini perlu keberanian ya gitu. Jadi buat laki-laki pemberani yang itu, bisa ngomong kayak gini dan ngebuktiin. Betul. Itu adalah laki-laki jantan namanya. Ya kan? Dan itu ya memang tergantung individu masing-masing, begitu kan ya. Kita berikrar seperti itu ya. Terkadang kita terkecoh oleh sebuah situasi yang tidak nyaman. Ya mungkin juga ya kondisi kadang-kadang kita nggak bisa melawan kondisi ya, situasi dan kondisi ya. Iya. Kalau kondisi mepet apa berbuat. Tapi ini yang menjadi nilai positif yang gue dapatkan dari sebuah lagu lelaki satu wanita. Nah, sekarang kita kembali ke apa yang menjadi sebuah pendapat atau katakanlah komen-komennya ya kan dari netizen ya kan, katakan ketika dia sudah mendengar ataupun melihat gitu ya kemunculan dari single lagu lelaki satu wanita. Pasti komentarnya bermacam-macam. Terus terang sih buat yang lagu ini karena mungkin baru belum lama rilisnya, jadi belum terlalu banyak komen gitu. Tapi emang yang beda adalah sama Kisah Hidup Bawa Bapak tadi. Kisah Hidup Bawa Bapak banyakan orang komennya soal relate sama kehidupannya gitu, terus soal liriknya, temanya. Kalau yang ini lebih ke musiknya, lebih ke enak lagunya gitu. Lebih ke situ sih. Jadi belum sampai ngomongin ke liriknya. Komen-komen yang udah ada ya. Berarti di sini ada garapan lagu itu sendiri. Dapat applause lah ya dari audiens di sini. Berarti ini pula yang sudah mencirikan, tinggal bagaimana
lu cara strategi berpromosi. Karena ini kan berapa bulan kan? Juli Yeah. kalau nggak salah kan? Juli. Juli. Tanggal 26 Juli. Tanggal 26 Juli. Nah, itu waktu yang sangat dekat antara kisah hidup bapak-bapak, lelaki satu wanita. Ini kan cuma selisih 2 bulan. 2 Lu bulan. berani banget. Kenapa lu nggak tahan dulu gitu loh? 6 bulan kayak nanti baru keluarin gitu. Karena menurut- apa nafsu? Enggak. Menurut gue sekarang dengan kondisi industri musik ya gitu, digital segala macam, lagu itu udah nggak kayak dulu lagi tuh cara berkaryanya udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan mungkin satu lagu untuk 1 tahun misalkan gitu. Kalau sekarang ya lagu tuh jadi konten gitu. Semakin sering lu bikin lagu, Lebih semakin algoritma sosial media kan juga ngebaca juga gitu. Jadi itu sih lebih ke situ sih jadinya. Nah, artinya lu udah mempersiapkan dong lagu berikutnya lagi nih. Sudah. Nah, ini pasti gak jauh temanya nih. Bapak-bapak. Jadi sebenarnya gini Mas, sebenarnya ini nanti tuh endingnya adalah mini album. Oh, mini album. Gitu. Mini album ini tema lagu-lagunya tentang memang tentang kehidupan gue dengan keluarga gitu, dengan istri dan anak-anak gitu. Jadi makanya itu tadi ada soal waktu ngelamar, ada tema waktu udah jadi bapak, ada tema nanti ada yang soal jatuh cinta, tapi sebenarnya jatuh cintanya buat karena punya anak pertama, bukan jatuh cinta sama pacar gitu, tapi jatuh cinta sama anak pertama gitu, karena pertama kali punya anak rasanya gimana gitu. Terus ada lagu tentang gua dan keluarga gua gitu ya, anak 2 dan istri gitu. Terus ada yang tentang pesan gua buat anak-anak kalau mereka udah dewasa nanti gitu. Jadi emang temanya itu gitu. Jadi emang nggak jauh-jauh dari situ sih. Ini adalah satu bentuk yang memiliki senyawa antara tipe lagu benang merahnya adalah bapak-bapak. Sekarang kita bapak-bapak kepada ini wanita ya kan gitu ya, seperti itulah ya. Gue kasih tambahan dulu ya. Apa tuh? Lu tunggu dulu ya. Nanti ketika lu punya cucu, lu bikin tuh cucu. Nah, bisa jadi. Itu kan bisa buat album berikutnya nanti. Mungkin berapa belas tahun lagi gitu. Berarti jadi gini, kesimpulannya adalah kita untuk mendokumentasikan apa yang kita punya misalnya nih, bukan saja foto, bukan saja video, lagu juga bisa. Bisa. Didokumentasikan ya gitu ya. Mantap banget. Nah, secara penggarapan dari lagu ini sendiri, apa yang menjadi tingkat kesulitan lu? Barangkali ada sesuatu yang lu kotak-katik lagi gitu. Banyak lagu ini tadi kan udah dibilangin 16 tahun ya. Tema dan judul lagu ini nggak pernah ketemu liriknya. Nggak pernah ketemu lirik dan notasi lagu yang tepat gitu ya, menurut gua tepat. Ya akhirnya jadi begitu udah ketemu pun udah ada nih notasinya. Oke nih, ini lagu ini judulnya Laki Satu Wanita, kita bikin liriknya. Itu tuh gua kayak nggak tahu, mungkin nggak tahu. Kurang pede. Menunda-nunda gitu Mas, menunda-nunda untuk ngegarap lagu itu. Apa tuh faktor lu bisa Takutnya menunda? kalau misalkan notasi udah dapat, oke ini enak lagunya, terus bikin lirik yuk, gitu. Bikin lirik. Takutnya kalau dikasih lirik malah jadi nggak enak lagunya, gitu. Tambahan lirik atau penggunaan lirik? Enggak, kalau dikasih lirik kan tadinya bikin baru kayak gitar gitu kan. Nah, oke ini enak, tapi begitu takutnya nanti kalau dikasih lirik jadi malah nggak enak. Kan suka ada yang kayak gitu tuh. Jadi kemarin-kemarin tuh sempat agak menunda, ntar dulu deh, ini lagu ini ntar dulu, Nunggu mood lu berarti ya? nunggu mood sama nunggu keberanian untuk bikin lirik yang takutnya udah bikin lirik malah jadi liriknya nggak bagus gitu kan. Satu itu, terus kedua di sini ada teknik bernyanyi yang gue jarang pakai sebenarnya, teknik falsetto gitu. Gue jarang banget pakai itu, menghindari malah. Tapi di lagu ini harus pakai. Tantangan lu itu tuh. Tantangan bener. Pas tingginya itu lu. Iya. Gitu. Nah si teman gue ini si musik produsernya Catur, ya benar-benar ya harus kayak begini, lu harus nyanyi begini gitu, cobain. Ya udah. Akhirnya berhasil lah di situ. Alhamdulillahnya berjalan lancar gitu. Ya di sini kan berkaitan lagi dengan talenta yang lu miliki. Karena lu udah menguasai dulu kan, berarti tidak begitu rumit sekali sebenarnya kan? Ya secara pengerjaannya sih mungkin nggak terlalu bertele-tele gitu ya, nggak terlalu rumit ya. Lebih ke sini sih kayak lebih ke hati feel-nya. Gitu. Tapi lu berasa dapat feel ini lagu ini? Ya kalau ditanya puas apa enggak bisa gitu ya. Dapat feel nggak lu? Merasa feel dapat nggak?
ada satu kalau boleh koreksi, ada satu mood yang gue salah nyanyinya sebenarnya gitu. Nggak dapat di situ. Bukan nggak dapat, kurang tepat aja. Kurang tepat. Kurang tepat ini kan di penempatan lirik atau notasi? Cara nyanyi. Cara nyanyi. Ya. Bukan caranya, cara menghayati lagu. Benar. Berarti lu waktu Hayati. Berarti lu waktu nyanyi lagu itu tuh pikiran lagi main gundu tuh kalau lagi main kelereng gitu lu nggak fokus amat. Waktu itu awal bulan kalau nggak salah, baru bayar tagihan jadinya. Kepengaruh. Ya Allah, bisa gitu-gitu? Enggak. Mengganggu tuh. Enggak sih, itu begitu kerasanya begitu sekarang udah jadi lagunya, udah rilis terus mungkin orang-orang nggak ada yang ngeh ya, bukan doang sih yang ngerti. Bretes, apa yang sudah disampaikan oleh Sigit Wardana tentang sebuah keinginan nanti untuk mengeluarkan kembali sebuah karyanya yang sudah ada benang merahnya, itu akan dilanjutkan. Ini adalah sebuah impian yang luar biasa. Yang tadi saya katakan adalah kita emang harus buat dokumen. Dokumen kehidupan. Dokumen kehidupan. Jadi kembali kalau kita bicara lagi ke pangsa pasar yang tadi kita udah sedikit udah bicara review dari mereka kan gitu ya. Sekarang kalau dari penonton lo mau bawakan lagu itu gitu, otomatis mereka mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Reaksi lu bagaimana ketika lu nyanyi? Apa kalau sedikit harus memberikan sesuatu strategi yang gimana menurut lu kalau pas udah sepakat? Oh iya pasti sih, maksudnya ini kan memang lagi di masa mengenalkan lagu itu, lagu-lagu itu ke orang ya gitu. Jadi ya kalau orang belum tahu pun ya itu ya harus sudah diterima sih. Caranya ya supaya misalkan biasanya sebelum nyanyi lagu itu diceritain dulu kronologi back history ya, historinya gimana, back story-nya kayak gimana, kenapa lagu itu dibikin gitu. Atau apa yang unik di lagu itu gitu-gitu sih. Iya. Dan kalau ketika lo membawakan lagu itu lo additional? Tergantung eventnya. Kalau memang memungkinkan bawa band gitu. Kalau misalkan cuma formatnya minimalis, misalkan cuma akustikan, ya bisa bawa pemain gitar atau misalkan gue sendiri misalkan nyanyi gitu bisa. Ini dalam rangka promo ini berarti cuma 2 lagu lo nyanyi? Enggak dong. Kalau promo ke tempat 1, tempat 2 katanya. Sebenarnya kan kalau secara solo untuk project solo lagu Kisah Hidup Bawa Bapak ini single ke-11 Mas. Single solo ke-11. Jadi maksudnya udah ada 11 lagu, udah ada 10 lagu lain sebenarnya gitu. Sebelum dari tahun 2010 sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu kenapa nggak lo keluarin lagi tuh, yang tahun lalu kan masih bisa lo keluarkan lagi. Maksud gue daur ulang lah mungkin dari aransemen musiknya. Enggak sih kalau gue malah emang itu udah jadi begitu aja. Udah baku lah ya. Nggak bisa dikotak-kotik gitu. Belum kepikiran ke situ. Belum kepikiran. Nah, tentunya ini ada sebuah harapan yang ingin disampaikan oleh Sigit nih untuk Bretes. Harapan apa yang ingin lu sampaikan tentang yang sudah dikeluarkan nih single lagu, yaitu Lelaki Satu Wanita. Wow, Lelaki Satu Bidadari. Bapak-bapak satu wanita ya. Digabungin tuh 2 lagu, Kisah Hidup Bapak-bapak sama Lelaki Satu Wanita. Harapannya sih bisa lagu ini pasti kayak musisi-musisi lain, lagu ini bisa diterima dengan baik oleh penikmat musik Indonesia gitu ya, atau dimanapun lah gitu ya. Terus bisa menginspirasi pastinya gitu, bisa menginspirasi dan bisa menghibur orang banyak gitu sih. Nah ini kalau dari katakan teman-teman Best Jam, lu pasti kan juga sedikitnya men-share dong nih lagu gue nih kayak gini, apa komen-komen teman-teman? Enggak sih. Mereka taunya dari sosial media aja. Enggak lu share gitu. Lu minta tolong dong nih lagu gue kayak gimana sih menurut lu, kan kayak gitu. Enggak ya? Enggak sih. Jadi dia nemu dengan sendirinya lagu itu? Iya, maksudnya gini kan, kalau sama teman-teman di BSM ya kita ngomongin soal BSM gitu. BSM mau ngapain, bikin lagu kayak gimana, mau nextnya mau ngapain. Tapi kalau solo kan ya emang gitu sendiri aja. Jadi nggak ada tuh ya katakanlah dari personil salah satu Best Jam ketika sekarang mengeluarkan nih single lagu, ya kan, gitu. Aduh sayang banget gitu, kurang ini bisa kayak gitu. Nggak ada sih.
Ya, maksudnya kalau respon setelah lagu itu rilis ada, ya maksudnya asik nih, keren nih, bagus gitu-gitu ada gitu. Tapi kalau yang sebelum rilis bantuin gue dong, ini gimana nggak sih gitu. Iya. Dan Karena itu yang ngebedain, maksudnya ini kan project solo gitu. Kalau melibatkan teman-teman di BSM ya jadinya Bass Jam jadinya gitu. Oke Bretes, barangkali Bretes ingin komen yaitu tentang perbincangan kita, atau barangkali Bretes menginginkan kerinduannya untuk Bass Jam kembali bangkit. Asik ya tuh. Ya kalau mau komen nih silakan aja komen di sini di Bread Indonesia, Radio Bread Indonesia. Semoga saja nih Bass Jam kembali hadir di perkancahan musik Indonesia, ya kan? Ya, sebenarnya Bass Jam nggak pernah istirahat sih. Setiap tahun pasti rilis single. Tahun ini rilis terakhir Januari 2023 kemarin. Terus nanti ini kita lagi proses bikin single. Kemudian sebelum akhir tahun ada satu single dari Bass Jam. Sigit terima kasih banget gitu ya. Sama-sama Sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Bread Indonesia. Doa kami nih dari Bread Indonesia semoga sukses dengan kehadiran rilis single lagu ya, yang pastinya untuk pecinta musik Indonesia. Cobalah buka YouTube dari, kalau di YouTube apa? Sigit Wardana. Sigit Wardana. Sama dengan IG juga sama ya semua ya. IG Sigit Wardana. TikTok yang beda. TikToknya Sigit.Bass Jam. Oh, TikTok beda. Tentunya di sini apa yang ingin Bretes komen atau ada sesuatu hal yang menarik untuk disampaikan kepada Sigit Wardana ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sigit ya. Bread Indonesia terima kasih banyak. Mudah awet muda loh. Oke. Samsu Mantri di sini bersama Sigit Wardana. Pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.